Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mengikuti ibadah pada sore hari ini. Dan kami segenap majelis GKJ Pekalongan mengucapkan selamat datang, terkhusus untuk Bapak Ibu tamu yang mengikuti ibadah pada sore hari ini, serta jemaat yang mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube GKJ Pekalongan. Pada ibadah sore hari ini, kita akan mengikuti ibadah HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, tanggal 17 Agustus 2025, dengan tema Menjadi Bangsa yang Berintegritas, Berjuang, Memulihkan, dan Membebaskan. Ibadah pada sore hari ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito. Adapun informasi yang akan kami sampaikan, yang pertama, terkait penggalangan dana sarana pelayanan, pada saat ini sudah terkumpul dana sebesar 42.400.000. Dan kami Majelis GKJ Pekalongan mengucapkan terima kasih banyak atas persembahan yang Bapak Ibu berikan di dalam pelayanan, terutama dalam penggalangan dana sarana pelayanan yang sudah kami sampaikan. Dan pada sore hari ini penggalangan dana tersebut kami tutup. Terima kasih. Kemudian informasi yang kedua terkait pelayanan perjamuan kudus reguler yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 di Gereja Induk. Itu waktunya adalah jam 7 pagi, kemudian ibadah sore jam 17.00. Untuk perjamuan kudus reguler untuk Pepantan Kaligawe akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 pukul 7.30. Dan untuk Pepantan Comal akan diadakan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 pukul 18.00. Demikian informasi yang kami sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang membawa HP, mohon bisa di mode silent untuk melancarkan ibadah pada hari ini. Untuk mulai ibadah pada sore hari ini, marilah kita sejenak mengambil saat hening. Saat hening dipersilahkan. Saat hening selesai. Jemaat dimohon bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memulai ibadah ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Marilah kita menyanyikan NKB 3 bait yang pertama, terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, dan seterusnya. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia pada saat ini dilayankan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita hanya di dalam Tuhan, Sang Pencipta dan Pemelihara semesta. Amin. Kasih Kristus ada pada saudara. Ada pada saudara juga. Umat disilahkan kembali duduk. Ibu, bapak, saudara, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, segenap warga GKJ Pekalongan maupun para tamu yang hadir pada sore hari ini, kita bersatu hati dalam rangka mensyukuri anugerah Tuhan, berkat Tuhan, karena kita boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dalam rangka menghayati kemerdekaan Indonesia itu, kita hendak mendalami sebuah tema dalam ibadah ini, yaitu menjadi bangsa yang berintegritas, berjuang, memulihkan, dan membebaskan. Kiranya penghayatan kita akan minggu di bulan kebangsaan, sekaligus syukur kita atas kemerdekaan Indonesia bisa membuat kita semakin menjalani hidup dengan berintegritas. Dan mari kita bersyukur atas anugerah Tuhan dengan memuji nama Tuhan, mensyukuri atas Indonesia yang dianugerahkan kepada kita. Kidung Jemaat 336 bait 1 dan 2 kita pujikan bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memohon kepada Tuhan terkait dengan dosa-dosa kita melalui doa pertobatan. Mari saya hantarkan. Ya Tuhan, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghadap Engkau Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dalam keadaan damai sejahtera, dan kami boleh menjalani kehidupan ini
sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami juga bersyukur terkhusus pada hari ini Tuhan, mengenai anugerah kemerdekaan yang telah Engkau berikan kepada bangsa kami. Kami mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang dengan gagah berani demi kemerdekaan ini. Namun, kami menyadari bahwa kami belum sepenuhnya menghargai dan mengisi kemerdekaan ini dengan benar. Untuk itulah Tuhan, kami mohon ampun atas dosa-dosa kami, baik dosa kami secara pribadi maupun dosa bangsa kami. Kami telah lalai dalam menjaga persatuan, kasih sayang, dan keadilan di antara kami. Kami telah menyia-nyiakan kesempatan untuk membangun bangsa yang lebih baik. Ampunilah segala kesalahan kami ya Tuhan. Bantulah kami untuk memiliki hati yang baru, hati yang penuh kasih, keadilan, dan kerendahan hati. Bantulah kami untuk belajar menghargai pengorbanan para pahlawan dan memperbarui komitmen kami untuk membangun bangsa yang takut akan Tuhan dan berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran. Ya Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami mampu menjadi garam dan terang dunia, menjadi alat-Mu untuk perubahan positif bagi bangsa dan negara kami. Biarlah kemerdekaan ini menjadi momentum bagi kami untuk bertobat, memperbarui hidup, dan membangun bangsa Indonesia yang lebih baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa pertobatan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita melengkapi penyesalan dosa ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat dari KJ 40 bait yang pertama dan kedua. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Bait yang kedua. Umat diundang untuk berdiri. Tentu kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah mendengar doa pertobatan kita. Untuk itulah kita diperkenankan menerima berita anugerah. Menurut kesaksian surat 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Demikian berita anugerah dari Tuhan yang menyatakan kepada kita bahwa setiap orang yang dengan sungguh-sungguh memperjuangkan kebaikan akan diteguhkan, dikuatkan, dan dikokohkan oleh Tuhan Allah.
Dan hidup baik, hidup benar adalah bentuk dari pertobatan kita yang nyata. Kita terima dengan syukur anugerah Allah, kita sambut dengan Kidung Jemaat 58, baitnya yang pertama, Maha Kasih yang Ilahi. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa menyambut sabda Tuhan. Saya hantarkan. Ya Allah, di tengah rasa syukur kami merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, kami rindu untuk mendengar sapaan firman-Mu dalam ibadah Minggu sore hari ini. Maka ya Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan curahkan di dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan mampu kami pahami, kami resapi, dan coba kami wujud nyatakan di dalam hidup yang nyata. Terlebih di saat ini kami hendak menghayati sebuah tema menjadi bangsa yang berintegritas. Kiranya firman Tuhan yang akan kami terima bersama-sama sungguh-sungguh menolong kami mewujudkan hidup berintegritas itu. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita membaca firman Tuhan, terambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 54 hingga 57. Injil Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-54 sampai dengan 57, bagian dari perikop yang berjudul Menilai Zaman. Akan saya bacakan untuk panjenengan semua, berdasarkan Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Beginilah kesaksian firman Tuhan. Lukas 12, 54 sampai 57. Yesus berkata lagi kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Mengapa engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Demikian pembacaan sabda Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sudah 80 tahun Indonesia merayakan kemerdekaannya. Ini adalah logo yang secara resmi dicanangkan oleh pemerintah tentang 80 tahun Indonesia merdeka. Sejak logo ini dimunculkan, langsung viral dan banyak yang melihat bahwa logonya kok nggak terlalu bagus ya. Angka 80-nya itu biasa banget, kayak
desain bikinan orang yang tidak terlalu cakap, desain grafis, misalnya begitu. Belum lagi soal tagline-nya, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Terkesan indah dan baik, tetapi bagi banyak orang ini nggak pantas lah jadi jargon 80 tahun Indonesia merdeka. Kira-kira begitu. Itulah mengapa, karena netizen Indonesia itu sangat kreatif, lalu kemudian muncul berbagai macam parodi atau meme dari logo itu. Nggak bisa ya, next. Nah, ini yang pertama, 80-nya dimiringkan begitu, terus di bagian mata ada tulisan sensor, di bagian mulut ada tulisan bungkam. Karena banyak orang protes, negara ini terlalu banyak membungkam suara kritis dari masyarakatnya. Penuh dengan sensor dan penuh dengan aksi membungkam suara-suara kritis. Itu misalnya. Ada juga yang memparodikan 80 itu berbentuk tali yang menjerat seseorang gundul gitu. Ada tulisannya pajak gitu ya. Karena ini kan sedang viral toh, di Pati lalu di mana-mana itu demo soal pajak gitu ya. Wah, ini Indonesia sedang banyak sekali persoalan terkait dengan pajak. Tentu sebagai negara pajak harus dan wajib gitu ya. Karena kalau tidak kan negara mau dapat uang dari mana? Tentu dari pajak rakyat. Barangkali yang menjadi persoalan adalah ketika pajak dinaikkan dengan angka yang terlalu tidak masuk akal dan itu mencekik, menjerat rakyat kecil. Oke, di banyak negara maju pajak itu tinggi sekali. Indonesia termasuk yang cenderung rendah, tentu saja. Tetapi di negara-negara maju itu pajak memang digunakan oleh negara dengan baik. Manfaat dirasakan betul oleh masyarakat lewat berbagai macam pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, semuanya itu menyejahterakan rakyat. Nah, orang-orang yang kritis melihat bahwa negara menarik pajak yang besar tapi tidak dicakai dengan baik, malah dikorupsi. Jadi orang tidak ikhlas membayar pajak, misalnya. Lalu ada parodi lain dengan benang kusut, ada angka 80, di situ ada tulisan lapar, ada tulisan utang, ada tulisan PHK, penggusuran, korupsi, pajak muncul lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini menurut saya adalah ekspresi-ekspresi yang menunjukkan bahwa Indonesia barangkali memang punya cita-cita yang baik, tagline yang baik, desain yang bersih dan mulus, tetapi dalam kenyataan belum tentu itu semua diamini dan dirasakan oleh warga masyarakat. Saya nggak tahu panjenengan termasuk apakah yang setuju dengan meme ini gitu ya, tetapi viral sekali di berbagai macam medsos. Yang kedua, misalnya ini adalah cita-cita yang menurut saya oke gitu ya. Indonesia Emas 2045. Sekarang 2025, 80 tahun, artinya 2045 itu Indonesia merayakan 100 tahun, 1 abad kemerdekaan RI. Kinten-kinten Bapak Ibu tasih menangi mboten niku Indonesia Emas. Mugi-mugi nggih. Menawi yuswa panjenengan sak mangke swidak tahun kalih kawan dosa gangsal menika yuswanipun 8 dosa. Umpama jek urip ya ketoke rapati iso ngrasake gitu ya. Indonesia Emas kaya ngapa wis tuyuk-tuyuk kira gitu ya. Kalau saya sekarang 40 tahun, 2045 berarti 60 tahun itu usia emeritus. Nah, pas saya emeritus itu pas Indonesia Emas, nek sido emas. Tur yo nek sido emeritus kan begitu ya. Kan emeritus itu tidak wajib. Pensiun jelas tapi emeritus tidak wajib. Jadi anak-anak muda, anak-anak sekarang ini anak-anak yang hadir tolong ingat Indonesia punya cita-cita Indonesia Emas 20 tahun lagi. Ya kira-kira anak-anak ini yang besok jadi menteri, jadi anggota DPR, jadi itu ya. Nah, tolong jadi anak yang baik, rajin belajar, berjuang supaya Indonesia Emas bukan hanya omong-omong gitu ya, tapi terwujud. Karena cita-citanya luar biasa, Indonesia akan menjadi negara maju dengan kekuatan ekonomi nomor 4,
atau 5 di dunia di bawah Cina, Amerika, India, satu lagi saya lupa, Indonesia gitu ya. Jadi besok kita akan menjadi negara maju, pendapatannya luar biasa besar. Dan untuk itu perlu ada 4 pilar, pembangunan manusia, iptek, ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, ketahanan nasional, pemerintahan yang ditata dengan baik, dan seterusnya dan seterusnya. Lagi-lagi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tagline Indonesia Emas ini kemudian banyak sekali dicibir oleh orang-orang yang kritis, kayaknya nggak bakal bisa terwujud deh. Mungkin 2045 itu bukan Indonesia Emas, melainkan Indonesia lemas gitu ya, lemas, tidak berdaya. Jangankan nomor 45 di dunia mungkin akan turun. Atau Indonesia gemas, atau Indonesia cemas, jadi penuh dengan kecemasan hidupnya, dan orang tidak cukup berharap banyak karena pengelolaan negara dirasa tidak terlalu baik. Dan menurut saya, kita nggak tahu 20 tahun lagi bagaimana, agak susah diprediksi, paling tidak bagi saya, tetapi kita boleh berharap bahwa Indonesia masih akan di track yang benar dan terwujudlah Indonesia yang baik, lebih baik di kemudian hari. Ada satu yang barangkali menjadi syarat untuk bisa bertumbuh menjadi negara yang baik, negara yang maju, sesuatu itu bernama integritas. Inilah yang dinilai oleh para ahli belum terlalu kelihatan di Indonesia. Integritas itu begini, kurang lebih. Integritas itu artinya utuh, bulat, golong, gilik kalau bahasa Jawa gitu ya. Utuh integritas. Makanya di matematika ada bilangan integral. Saya nggak terlalu paham, tapi itu bilangan bulat gitu ya. Hanya berlaku di bilangan bulat, integral. Integrasi bangsa, keutuhan bangsa. Disintegrasi berarti tidak menyatu, pengen berpisah dari Indonesia. Integritas itu berarti sikap hidup yang mana manusia itu ada kesatuan antara apa yang dipahami, dihayati, dengan apa yang dilakukan. Apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Satunya kata dan perbuatan. Kurang lebih itulah makna integritas. Kalau ada orang yang misalnya sehari-hari anggenipun ngomong menika muluk-muluk gitu ya, omongannya dhuwur banget, sangat luhur dan mulia dan seterusnya, tetapi kelakuannya sebaliknya, itu berarti dia tidak punya integritas. Banyak penyelenggara negara yang disumpah atas nama Tuhan ketika menjabat, sumpahnya rumusannya bagus banget, tetapi banyak sekali yang kemudian korupsi, dan itu berarti tidak berintegritas. Indonesia adalah negara yang paling religius di dunia, tetapi di saat yang sama kekerasan, ketidakadilan, sampah, korupsi, dan sebagainya itu banyak sekali. Indonesia dilihat kurang memiliki integritas, dan inilah PR dari banyak sekali masyarakat. Kalau tidak ada integriti, tidak ada keutuhan, ada yang disebut dengan split personality atau dalam hal ini split morality. Split itu artinya terbelah. Kalau kita di bangunan itu ada batu split ya, itu kan batu kecil-kecil yang untuk ngecor dan sebagainya, itu kan yang sudah dibelah-belah batunya, batu split, perso nggih. Nah, moralitas Indonesia itu katanya juga split morality. Di satu sisi sangat religius, rajin beribadah, rajin berdoa, bla bla bla. Di sisi lain moralitasnya itu tidak menunjukkan keilahian dan kerohanian itu. Itu yang disebut dengan split morality. Di satu sisi penampilannya luar biasa oke, para pejabat, tetapi di sisi lain ternyata di balik itu ada banyak sekali korupsi. Nah, integritas menjadi PR besar, dan GKJ dalam berbagai macam kesempatan itu mendorong kita semua untuk ikut nyumbang negara kita. Selain pajak dan seterusnya silahkan, tetapi nyumbang karakter, nyumbang sifat, nyumbang pola hidup yang disebut dengan integritas. Itulah mengapa di bulan Agustus tahun ini, pada bulan kebangsaan, tema besarnya adalah bagaimana kita diajak untuk menjadi bangsa yang berintegritas. Dan integritas itu tidak turun dari langit, tidak lahir begitu saja, tetapi perlu ditumbuhkan, dilatih, dihidupi, dan dibiasakan. Setidak-tidaknya oleh kita sebagai gereja dan oleh kita sebagai keluarga. Nah, ngomong-ngomong soal integritas, Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih,
Ada sangat banyak pengajaran dari Tuhan Yesus yang mengajarkan soal itu, termasuk dalam bacaan kita pada saat ini. Apa pesan Yesus tentang integritas? Dalam perikop kita disebutkan ada orang-orang yang munafik. Artinya mereka tahu mana yang benar, namun tetap melakukan yang tidak benar. Saya tahu buang sampah sembarangan itu tidak baik. Saya tahu, saya paham, tapi saya tetap buang sampah warber sembarangan. Itu berarti saya munafik. Saya tahu lampu merah iki kudune mandek, tapi lampu merah saya terobos. Itu berarti saya tidak punya integritas. Saya tahu kalau ada antrian saya harus antri dengan tertib, tapi saya menyerobot antrian, itu berarti saya tidak punya integritas. Dan bukankah yang disebut dengan korupsi secara hakikat esensinya adalah mengambil hak orang lain yang bukan menjadi haknya, tapi dipaksa dan dirampas menjadi hak saya. Korupsi barangkali yang dihukum-hukum itu adalah soal uang yang besar, tetapi sifat-sifat koruptif, perilaku-perilaku koruptif itu tidak harus menunggu mencuri uang negara miliaran atau triliunan. Tapi sikap-sikap dan perilaku koruptif itu bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya membuang sampah sembarangan, itu adalah perilaku koruptif. Kenapa? Saya merenggut hak orang lain untuk hidup layak di lingkungan yang bersih. Kalau saya buang sampah di sungai, itu saya berperilaku koruptif. Kenapa? Karena saya merusak hak orang lain yang di bawah sana memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau saya menyerobot antrian, ketika antri beli makanan misalnya gitu, saya berperilaku koruptif. Karena saya merenggut hak orang lain yang harusnya menunggu giliran. Kalau saya terbiasa datang terlambat dalam sebuah acara, itu koruptif. Karena saya merusak hak orang lain untuk menggunakan waktu dengan baik. Kalau saya melanggar lalu lintas, itu berarti saya koruptif. Karena saya merenggut hak orang lain untuk nyaman melewati jalan itu. Jadi, akar dari perilaku koruptif adalah ketidakmampuan mengendalikan diri sehingga harus merebut hak orang lain yang harusnya bukan haknya. Maka, kalau kita ingin belajar tentang karakter integritas, tidak munafik dan tidak korupsi, mari kita ajarkan dan disiplinkan kehidupan kita sehari-hari supaya kita punya kesatuan antara apa yang kita pahami, kita imani dengan apa yang kita perbuat. Tentu tidak mudah, tapi mari kita mulai dari gereja, kita mulai dari rumah kita masing-masing, kita didik anak kita, cucu kita supaya tidak terbiasa berperilaku koruptif. Yang kedua, poinnya adalah Yesus mengajarkan supaya menilai zaman, memahami dan mengamati apa yang terjadi. Dengan analogi, kalau kamu melihat awan naik di sebelah barat, kamu bisa berkata akan datang hujan dan terjadi. Bila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik dan terjadi. Orang bisa memprediksi cuaca dengan akurat. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Artinya, Yesus berhadapan dengan orang-orang yang kerohaniannya oke, tetapi tidak bisa menilai zaman, tahu mana yang baik dan benar, tetapi tidak melakukannya di dalam praktik kehidupan nyata. Itu adalah hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka di ayat yang pamungkas tadi, 57, Yesus berkata, mengapa engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Janjane sudah pada tahu nih, apa yang baik, apa yang benar. Sudah pada tahu apa yang salah, yang seharusnya tidak dilakukan. Tapi kok ia tetap domilih yang keliru dan yang tidak benar itu. Nah, itu adalah sikap koruptif, sikap yang tidak memiliki integritas. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita harus bersyukur dan mengingat bahwa Indonesia boleh menjalani 80 tahun dalam fase kemerdekaan ini dengan penuh perjuangan, gitu ya. Saya melihat bahwa yang berjuang untuk Indonesia tidak hanya para prajurit yang
berlaga di medan perang, tentu mereka berjasa dan setiap kali upacara gitu kan kita mengenang jasa para pahlawan. Lalu yang terngiang di kepala kita itu kan para pahlawan perang gitu yang maju di medan laga. Tentu itu betul dan kita harus mengenang mereka. Tetapi kita harus sadar bahwa yang berjasa untuk membuat Indonesia merdeka bukan hanya orang-orang yang angkat senjata dan toh nyowo, tapi para diplomat misalnya begitu. Para guru yang waktu itu ikut dalam pergerakan. Para aktivis yang namanya tidak pernah disebutkan. Misalnya, mereka juga pahlawan-pahlawan meskipun tidak menyumbang darah, tapi menyumbang pemikiran, menyumbang berbagai macam hal untuk Indonesia merdeka. Juga bagaimana Indonesia 80 tahun ini melewati fase-fase hidup sejarah yang tidak mudah dengan berbagai macam tragedi, berbagai macam perjuangan dan pergumulan. Ada banyak orang yang memang sudah bisa merasakan kemerdekaan, tapi harus diakui bahwa ada banyak orang yang masih tertindas. Ada banyak orang yang masih terbelenggu. Ada banyak orang yang masih membutuhkan pembebasan. Maka tema kita pada sore hari ini menjadi bangsa yang berintegritas, titik 2, berjuang memulihkan dan membebaskan. Maka jikalau kita melihat ada orang-orang yang masih butuh dipulihkan, mari kita pulihkan mereka. Ada orang-orang yang masih butuh dibebaskan, mari kita bebaskan mereka dari berbagai macam belenggu yang mereka rasakan. Dan semua itu barangkali bisa berakar dan dimulai dari satu kata kunci, yaitu integritas. Satunya kata, satunya penghayatan pikiran dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang memiliki split morality, di depan nampaknya anggun dan berwibawa dan rohani banget, tapi di balik itu melakukan hal-hal yang buruk. Integritas dilihat dari apa yang kita perbuat. Mengakhiri khotbah ini saya mengutip quotes dari C.S. Lewis. Dia punya kalimat yang menurut saya bagus sekali untuk melukiskan apa itu integritas. Integrity is doing the right thing. Integritas itu adalah melakukan apa yang benar, even when no one is watching. Bahkan ketika tidak seorang pun sedang melihat kita. Kalau kita melakukan kebaikan dan kebenaran dan di saat itu banyak orang menyoroti kita, itu biasa. Dan kita bisa berpura-pura baik dan berpura-pura benar. Itu tidak menentukan dan menunjukkan integritas. Do didelok wong akeh ya aku tak apik gitu ya. Tetapi integritas adalah tetap melakukan yang benar, yang baik meskipun tidak ada seorang pun yang melihat. Apa yang kita perbuat ketika tidak ada orang yang melihat, yang tahu, itulah yang menunjukkan siapa diri kita. Semoga kita semua tetap terus berjuang untuk menjadi orang-orang yang berbuat baik, berbuat benar, meskipun tidak populer, meskipun tidak terkenal, tetapi Indonesia butuh orang-orang yang berintegritas, bukan hanya orang-orang yang penuh dengan pencitraan, seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang dikritik oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Maka mari kita terus berusaha menjadi gereja, menjadi keluarga, dan menjadi pribadi yang menghidupi integritas. Tentu tidak mudah, tetapi percayalah Tuhan yang akan menolong dan memampukan kita semua. Amin. Mari mengambil waktu hening sejenak setelah firman Tuhan kita terima. Terima kasih ya Allah atas sabda-Mu di saat kami menghayati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Indonesia, bangsa yang kami cintai ini. Mampukanlah kami juga untuk terus berjuang demi bangsa kami ini, salah satunya dengan cara mewujudkan hidup berintegritas, di mana kami mengetahui apa yang baik dan benar, dan kami melakukan apa yang baik dan benar itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami yakin bahwa Tuhan akan terus menolong dan memampukan kami untuk hidup di dalam integritas.
Dalam Yesus kami memohon. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bersama umat di segala zaman dan tempat, mari kita memperbarui dan meneguhkan iman kami dengan mengucap pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita kembali menghadap Tuhan menaikkan doa syafaat. Saya hantar. Dengan rasa syukur kami datang kepadamu ya Allah, menghayati berkat kemerdekaan yang kami rayakan ulang tahunnya yang ke-80 pada saat ini. Biarlah kami terus merasakan dan menghayati bahwa Indonesia adalah berkat Tuhan bagi kami semua. Maka Tuhan tolong kami agar bisa terus bertumbuh menjadi warga gereja yang baik, sekaligus warga masyarakat yang baik. Ya Allah, mampukanlah kami untuk menghidupi integritas dimanapun kami Tuhan tempatkan, di saat kami bergaul dengan sesama kami, di saat kami bekerja dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan itu semata-mata untuk kemuliaan Tuhan saja. Ya Allah, di tengah penghayatan kami akan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini Tuhan, kami hendak mengingat dan mendoakan orang-orang yang berjuang dengan tulus untuk membangun Indonesia menjadi bangsa yang baik, bangsa yang adil, bangsa yang sejahtera. Berkatilah para pemimpin kami di tingkat pusat hingga daerah yang dengan tekun, yang dengan tulus bertanggung jawab untuk kebaikan Indonesia. Tuhan tolong mereka agar bisa hidup penuh dengan integritas. Di tengah berbagai macam godaan untuk berperilaku korupsi, Tuhan Allah memberikan berkat kekuatan sehingga mereka bisa tahan terhadap segala godaan itu. Tuhan juga berkati para aktivis, Tuhan berkati para pendidik, Tuhan berkati orang-orang yang berkarya, para petani, orang-orang yang berdagang, orang-orang yang sehari-hari sebagai nelayan, orang-orang yang berlaku sebagai buruh, dan semua orang dengan berbagai macam profesi latar belakang yang bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Biarlah Indonesia ini tidak hanya didominasi oleh segelintir orang, namun juga bisa menjadi milik segenap warga masyarakat. Maka ya Allah, mampukanlah kami untuk bisa memberikan sumbangsih nyata kepada bangsa kami lewat kehidupan kami sehari-hari. Tentu Tuhan juga mengetahui bahwa Indonesia menghadapi berbagai macam persoalan yang tidak sederhana. Biarlah Tuhan Allah yang akan terus menolong para pemimpin kami dan menyertai bangsa ini agar bisa menghadapi segala persoalan dengan baik, mulai dari persoalan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan juga persoalan-persoalan yang lain. Kami juga mendoakan orang-orang yang masih menjadi korban kekerasan, korban ketidakadilan dimanapun mereka berada. Tuhan Allah menolong, menjaga, dan menguatkan mereka agar bisa terus berjuang, sehingga bisa sungguh-sungguh merasakan hidup yang layak, yang damai dan sejahtera di Indonesia ini. Ya Tuhan, kami juga teringat kehidupan kami sebagai gereja. Tuhan tolong agar kami bisa menjadi gereja yang ingat tugas panggilan kami untuk berperan di tengah masyarakat pula,
agar kami mewujudkan kehidupan yang baik dan berintegritas secara nyata sebagai gereja, persekutuan, maupun sebagai pribadi kami masing-masing. Ya Allah, kami juga teringat kehidupan kami di tengah keluarga. Mampukanlah kami untuk menjadi keluarga yang senantiasa mengajarkan dan menghidupi integritas melalui sikap-sikap yang sederhana yang bisa kami lakukan. Kiranya itu semua bisa mewujudkan hidup yang berintegritas, sehingga anak cucu kami pun mewarisi sikap dan karakter yang jujur, yang penuh kasih, yang penuh dengan integritas itu, ya Allah. Kami teringat anggota keluarga kami yang sedang bergumul karena sakit, karena berbagai macam hal yang sedang diderita. Tuhan Allah menolong dan menguatkan mereka yang sakit agar bisa tetap kuat dan berpulih sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian pula anggota keluarga yang dengan setia dan penuh kasih merawat, mendampingi mereka yang sakit. Kami yakin bahwa Allah yang akan terus menolong dan menguatkan mereka. Akhirnya Tuhan, ada begitu banyak hal yang tidak bisa kami ungkapkan di dalam doa kami pada sore hari ini, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah Maha mendengar, Tuhan Allah Maha melihat, dan biarlah apa yang kami khawatirkan dan takutkan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin bahwa Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Tuhan akan terus berkarya, menolong dan menguatkan kami. Inilah Tuhan seru doa kami. Semuanya kami panjatkan dan kami pinta di dalam nama Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Amin. Sebagai bentuk ungkapan syukur, akan ada persembahan pujian dari Komisi Kesehatan GKJ Pekalongan yang sore ini sudah berseragam merah putih. Monggo Bapak Ibu, Saudara dari Komisi Kesehatan akan menyemarakkan ibadah ini dengan persembahan pujian. Silakan.
Terima kasih persembahan pujiannya dari Komisi Kesehatan luar biasa. Merdeka. Baik Bapak Ibu serta saudara serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Kini kita saatnya akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang sudah disiapkan oleh Bapak dan Ibu dari rumah. Mari kita akan memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Untuk itu dasar persembahan diambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57 yang demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita memberikan persembahan dengan diiringi dari Kidung Jemaat 337 bait 1 dan 2. Kalau kurang kita ulangi lagi. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa. Kembali Allah, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Sungguh kami sangat mengucap syukur dan terima kasih atas berkat anugerah yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih berkat rezeki yang boleh kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari melalui pekerjaan kami masing-masing, apapun pekerjaan kami. Atas berkat itu ya Tuhan, pada kesempatan sore ini kami sedikit memberikan persembahan kepada Tuhan. Semoga persembahan ini dapat bermanfaat untuk pelayanan di GKJ Pekalongan pada khususnya,
dan di masyarakat Kota Pekalongan pada umumnya. Ya Tuhan, inilah persembahan kami yang boleh kami berikan kepadamu, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, ataupun persembahan yang lainnya, terlebih persembahan hidup kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini. Kami yakin persembahan yang sudah kami kumpulkan ini pun sudah ternoda oleh dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Namun kami percaya Engkau akan memberkati dan mensucikan persembahan ini. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu, sehingga dalam mengelola persembahan ini dapat bermanfaat untuk pelayanan di GKJ Pekalongan. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga menjelang akhir, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami mohon maaf dan mohon ampun kepadamu apabila selama kami beribadah ada terselip dosa, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Dan kalau sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, kiranya Engkau akan sertai kami, Engkau akan tuntun kami, sehingga kami boleh sampai di tempat tinggal kami dengan damai sejahtera. Kendaraan yang kami pakai kiranya Tuhan berkati. Fungsikan kendaraan kami dengan baik sebagai sarana transportasi kami, sehingga kami boleh sampai di tempat tinggal kami dengan damai sejahtera. Ini Tuhan, seru doa dan permohonan kami, dan semuanya ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan kembali dengan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 436 bait yang pertama. Lawan menggoda, selalu berlaku, tiap kemenangan
Litani pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus menjadi agen pemulih dan pembaru bagi bangsa. Kami siap diutus menjadi saksi Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.